Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Haryadi, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2021. Saat ini saya akan membahas mengenai ASN sebagai pelayan publik bersama narasumber saya. Tidak lain, beliau adalah kakak kandung saya sendiri yang sekarang ini berprofesi sebagai seorang guru di SD Karangtengah 1 Kecamatan Tuntang di Kabupaten Semarang. Beliau saat ini juga sedang melaksanakan PPG atau Pendidikan Profesi Guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Langsung saja nanti kita kulik bagaimana Mbak Dewi ini sebagai seorang ASN atau menjadi seorang PNS untuk melayani publik sebagai seorang guru begitu. Di pertanyaan pertama ini saya akan sedikit merefresh kembali mengenai definisi pelayan publik. Di mana pelayan publik yang kita ketahui adalah sebuah bentuk bantuan kepada orang lain atau sesama yang membutuhkan kepekaan dalam hubungan interpersonal yang nantinya akan menciptakan sebuah kepuasan dan keberhasilan gitu Mbak. Nah, dari definisi tersebut, bagaimana Mbak Dewi ini melaksanakan pelayanan publik selama ini begitu Mbak? Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Mas Rizky yang sudah lulus menjadi CPNS ya, baru CPNS. Nah, semoga nanti laksanya lancar dan lulus ya. Nah, pertama-tama kita menjadi seorang ASN itu kita memang harus paham dulu apa tugas kita, apa posisi kita, fungsinya apa. Salah satunya adalah sebagai pelayan publik. Nah, kita itu sebagai ASN itu tugasnya adalah seorang pelayan publik. Jadi kita dengan definisi yang sudah Mas Rizky tadi sampaikan, pelayan publik itu seperti apa, itu kita harus cerna baik-baik. Melayani, dengan kata melayani ya. Melayani. Jadi kita jangan menuntut untuk dilayani, karena kita adalah seorang pelayan negara, pelayan masyarakat. Jadi kita jangan berpikir setelah kita menjadi PNS, punya pangkat tinggi, kita merasa harus dihormati dan dilayani. Salah, itu karena kita sebagai ASN sendiri tugas kita adalah melayani. Dengan kepekaan begitu tadi Mbak. Iya. Nah, menjadi pelayan publik itu juga tidak mudah. Kita harus bisa paham bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana sikap kita berbicara dengan orang lain, bagaimana tata cara sopan santun kita mengajak bicara orang lain untuk menyampaikan sesuatu. Nah, itu sih pesan saya di awal untuk menjadi seorang ASN sebagai pelayan publik. Berarti sebagai pelayan publik pun kita juga harus mempunyai etika publik begitu ya Mbak ya. Etika publik sebagai seorang pelayan masyarakat itu harus bagaimana harus bersikap kepada masyarakat. Iya, tentunya itu juga sudah dibahas ya pada materi-materi sebelumnya tentang etika publik. Itu semua akan berkaitan bagaimana nanti seorang ASN yang baik itu dalam bersikap menjadi pelayan publik itu seperti apa. Kemudian untuk selanjutnya Mbak Dewi, ini ada statement nih dari beberapa oknum atau beberapa orang yang menyatakan bahwa seorang guru itu hanya profesi yang berhadapan hanya dengan muridnya saja begitu Mbak. Dan tidak setelah dengan muridnya mengajar selesai pulang selesai begitu. Bagaimana menurut Mbak Dewi mengenai statement seperti ini? Itu adalah statement yang kurang tepat. Ketika ada orang yang berkata seperti itu, coba datang ke sekolah ya. Jadi seorang guru itu yang dihadapkan tidak hanya anak-anak, tetapi kita sebagai guru itu melayani termasuk orang tuanya, betul, masyarakat sekitarnya. Betul. Guru menjadi sorotan ketika gurunya datang terlambat. Bu guru ini datangnya terlambat. Bu ini galak sama anaknya, ini begini-begini. Jadi sorotan kepada masyarakat. Betul. Jadi bagaimana seorang guru ini memang benar-benar dituntut harus menjadi pelayan publik yang baik dan menjadi contoh kepada anak-anak didik kita gitu. Jadi kalau ada statement seperti itu ya kurang tepat, kalau bahkan salah ya, karena yang dihadapkan tidak hanya anak-anak tetapi kita juga berkomunikasi dan melayani orang tua, masyarakat sekitar. Itu saja kendala-kendalanya juga sudah terlalu banyak itu saat pelaksanaan pengajaran secara klasikal gitu ya, secara klasikal. Jadi seorang guru juga harus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik ya, kita harus paham dulu karakteristik anak-anaknya dari berbagai banyak
orang ya, itu kita harus paham dulu, oh karakter anak ini belajarnya dengan cara seperti ini, yang anak ini kok sukanya ngalamun, kita harus paham. Nah, dalam memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada anak-anak pun kita sebagai guru juga tidak boleh membanding-bandingkan anak, mana yang pintar, mana yang tidak. Tetapi itu semua adalah tugas guru untuk membuat anak itu semuanya menjadi mau belajar dan menjadi bisa. Jadi seorang guru juga dalam melaksanakan pelayanannya juga sama, tidak boleh membeda-bedakan. Apalagi Mas Rizky ini bertugas di Kementerian Perhubungan ya, itu berkomunikasi dengan banyak orang, banyak latar belakang orang, misal di perizinan, itu juga kita tidak boleh membeda-bedakan orang dalam melayani. Apapun latar belakang orang tersebut, berikan pelayanan yang sama sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Kemudian nih Mbak Dewi, karena saat ini adalah masa pandemi, karena ada virus corona ini, pasti di seluruh instansi pemerintahan di Indonesia, termasuk juga pendidikan maksud saya, mengalami kendala. Dan karena virus ini, maka pelajaran atau pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, dari hal tersebut, bagaimana inovasi Mbak Dewi yang telah dilaksanakan, atau nanti rencana Mbak Dewi seperti apa untuk melaksanakan pembelajaran secara online ini? Apakah ada inovasi-inovasi yang membuat nanti murid-murid Mbak Dewi atau pelayanan publik Mbak Dewi kepada murid-muridnya menjadi lebih mudah, atau seperti apa? Iya, baik. Nah, hal ini yang membuat guru harus berpikir bagaimana tetap kita menjalankan tugas kita, melayani anak-anak agar tetap terus belajar. Pernah saya untuk mendatangi rumah-rumah anak. Jadi dari rumah anak ini kita belajar membaca, kemudian setelah itu pindah ke rumah yang lainnya untuk berkelompok. Saya kelompokkan 3 anak. Jadi satu rumah 3 anak agar tidak terlalu berkerumun seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan mengikuti pendidikan profesi ini, pengalaman saya untuk membuat pembelajaran secara online itu saya menggunakan Zoom meeting. Kemudian untuk tugas-tugasnya saya membuatkan LMS melalui Google Classroom. Jadi semua tugas-tugas anak itu termuat di dalam LMS. Saya memberikan arahan dulu kepada orang tua bagaimana cara penggunaan Zoom-nya dulu. Kemudian LMS-nya bagaimana mengaksesnya, bagaimana cara masuk ke LMS itu. Nah, itu langkah saya untuk memperbaiki pembelajaran daring selama masa pandemi. Pesan saya sebagai kakak sekaligus di sini narasumber ya, pesan saya adalah jadilah ASN, sama-sama kita belajar. Jadi ASN menjadi pelayan publik yang baik tanpa membedakan latar belakang orang. Jadi semua harus kita layani sama. Baik, terima kasih Mbak Dewi sebagai narasumber saya kali ini. Sama-sama. Telah memberikan pengalamannya, memberikan saran kepada saya bagaimana seorang PNS, bagaimana seorang ASN menjadi pelayan publik. Kali ini seorang guru melayani murid-muridnya. Namun guru ini tidak melayani semerta-merta hanya muridnya saja, namun juga orang tuanya, masyarakat sekitar juga ikut menilai ASN dalam pelayanan publik ini. Karena saat ini beliau juga sedang melaksanakan PPG atau pendidikan profesi guru, beliau juga diwajibkan untuk membuat video pembelajaran. Bagi rekan-rekan yang berminat, silahkan subscribe channel Mbak Dewi di atas ini. Cukup sekian itu yang kami sampaikan kepada teman-teman semua mengenai ASN sebagai pelayan publik, khususnya seorang guru. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you look